Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 23170511101. Saya dari kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 mata kuliah praktikum Artificial Intelligence. Jadi perintahnya itu adalah membuat contoh studi kasus sistem pakar dengan metode forward chaining atau backward chaining dalam bentuk slide presentasi. Kemudian jelaskan prosesnya secara lengkap melalui video penjelasan. Jadi di sini saya tuh mendapatkan forward chaining karena NPM saya itu berakhiran dengan ganjil. Oke, kita lanjut aja ke studi kasusnya. Jadi di sini saya mengambil studi kasus diagnosis awal flu berdasarkan gejala klinis. Jadi saat itu banyak orang yang sering mengabaikan gejala awal flu karena terlihat seperti kelelahan biasa, padahal jika tidak ditangani sejak dini, flu bisa berkembang menjadi lebih serius, seperti flu berat, bronkitis, bahkan infeksi paru. Jadi sistem ini itu dirancang untuk membantu seseorang mengenali apakah gejala yang dialami itu menunjukkan kemungkinan terkena flu, agar bisa segera dilakukan tindakan preventif. Jadi di sini tuh contohnya apabila diketahui seseorang itu mengalami gejala demam, sakit tenggorokan, pilek, kelelahan, dan sakit kepala. Apakah orang tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi orang yang mengalami flu? Oke, jadi di sini tuh diketahui fakta awalnya di mana orang itu mengalami demam, sakit tenggorokan, pilek, kelelahan, sakit kepala. Jadi yang pertama itu dia kan mengalami demam. Di sini itu direpresentasikan sebagai A, kemudian B itu sakit tenggorokan, kemudian C itu pilek, D itu kelelahan, E itu sakit kepala. Kemudian ada fakta awal lainnya yaitu ada F itu infeksi virus, kemudian G itu gejala flu ringan, H itu sistem imun menurun. Kemudian di sini ada rule base-nya ada atau aturan awalnya. Di sini rule pertama itu if demam dan sakit tenggorokan dan infeksi virus. Kemudian rule 2 itu if pilek dan sakit kepala dan gejala flu ringan. Kemudian rule 3 if kelelahan dan demam dan sistem imun menurun. Kemudian ada rule 4 itu if ada gejala flu ringan dan infeksi virus dan kemungkinan terkena flu. Rule 5 if demam, pilek dan sakit kepala dan gejala umum flu. Kemudian ada rule 6, if sistem imun menurun dan gejala umum flu, dan itu mendapatkan saran istirahat dan minum air yang cukup. Kemudian di sini ada proses forward chaining-nya. Yang pertama itu karena diketahui di sini itu demam dan sakit tenggorokan itu dia akan mengalami infeksi virus. Jadi di sini tuh R1-nya aktif. Kemudian R2 itu akan aktif karena diketahui orang itu mengalami pilek dan sakit kepala. Nah, ini pilek dan sakit kepala. Kemudian R3 itu akan aktif karena orang tersebut itu mengalami kelelahan dan demam. Nih, seorang itu tuh mengalami kelelahan dan demam. Nah, berdasarkan rule base tadi itu, kalau mengalami kelelahan dan demam itu, maka sistem imunnya itu menurun. Nah, ini. Kemudian, R4 itu akan aktif karena gejala flu ringan dan infeksi virus. Nah, berdasarkan rule, kalau dia itu mengalami gejala flu ringan dan infeksi virus, maka dia itu kemungkinan terkena flu. Nah, ini kemudian R5 itu akan aktif karena orang tersebut itu mengalami demam, pilek, dan sakit kepala. Nah, demam, pilek, dan sakit kepala itu kemungkinan dia itu mengalami gejala umum flu. Kemudian R6 itu akan aktif karena sistem imun menurun dan gejala umum flu. Nah, jika diketahui sistem imun menurun dan gejala umum flu, maka dia itu akan mendapatkan saran istirahat dan minum air. Oke, jadi berdasarkan proses forward chaining tersebut, didapatkan diagram alur forward chaining-nya itu, yang pertama itu jika diketahui fakta awalnya itu A sampai E, gimana tadi itu adalah demam, sakit tenggorokan, pilek, kelelahan, dan sakit kepala. Maka dia itu akan menghasilkan rule 1, rule 2, dan rule 3 itu akan aktif. Nah, berdasarkan rule 1, rule 2, dan rule 3 itu yang telah aktif, dia itu akan mendapatkan fakta baru. Nah, berdasarkan fakta baru tersebut, maka dia itu akan mengaktifkan rule 4, rule 5, dan rule 6.
Nah, berdasarkan rule 4 sampai rule 6 itu, dia itu akan memperoleh kesimpulan akhirnya. Jadi kesimpulan akhir dari sistem ini itu, pasien itu kemungkinan besar terkena flu dan disarankan untuk istirahat dan banyak minum air. Jadi sistem ini itu efektif untuk diagnosa awal flu berdasarkan gejala yang ringan. Oke, jadi penutupnya itu forward chaining itu sangat efektif untuk sistem pakar yang berbasis gejala. Kemudian sistem ini itu bisa menjadi solusi ringan untuk masyarakat umum dan bisa juga dikembangkan untuk penyakit lainnya seperti penyakit tipes dan lain-lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan kuis 2 mata kuliah Artificial Intelligence dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.